Hi everyone, welcome back to my channel. Dan buat kamu yang baru aja pertama kali melihat mukaku di YouTube, halo, aku Sincera. Nah, aku mau tanya nih sebelumnya, ada nggak sih di antara kalian di sini yang belum pernah denger film Scream? Pasti walaupun belum pernah nonton, udah pernah denger ya. Kalian tahu nggak sih film Scream ini pertama kali debut atau debutnya pertama itu di 20 Desember 1996 dan untuk film pertamanya itu bener-bener sukses banget di Hollywood dan meraup keuntungan sebesar 80 juta dolar. Bayangkan 80 juta dolar di tahun 96 itu sudah gede banget ya kan? Tapi ada nggak sih di sini kalian yang tahu bahwa sebenarnya Scream ini berdasarkan dari kejadian nyata, yaitu pembunuhan berantai di Gainesville, Florida tahun 1990. Dan di video kali ini kita akan membahas detail tentang kasus Gainesville, Florida tersebut. So, without any further ado, let's just dive into the video, shall we? Kejadian pertama terjadi di 24 Agustus 1990 pada dini hari. Kita sebut pelakunya di sini sebagai X ya. Nah, si X ini membobol apartemen dua mahasiswa baru yang bernama Sonia Larson itu 18 tahun dan Christina Powell 17 tahun. Saat dia sudah berhasil, si X ini berhasil masuk ke apartemen, dia ngeliat nih si Christina lagi tidur di sofa lantai bawah ya, atau lantai pertama. Dan saat menemukan si Christina, X ini nggak ngelakuin apa-apa, dia cuma berdiri di samping Christina gitu, di samping sofanya dan ngeliatin aja. Setelah itu dia langsung ke lantai atas, dan di lantai atas dia menemukan Sonia yang juga sedang tertidur tapi di dalam kamar. Berbeda dengan saat dia menemukan Christina, saat dia menemukan Sonia dia langsung aja nih menyergap si Sonia, membekap mulutnya dan menutup mulutnya si Sonia ini dengan lakban supaya Sonia tidak menjerit. Dan setelah itu langsung dia menikam si Sonia hingga tewas. Setelah selesai membunuh Sonia, dia turun lagi ke bawah dan sama juga yang dilakukan dengan Sonia, dia membekap mulut Christina, mengikat pergelangan tangannya itu ke belakang di punggung supaya nggak gerak-gerak mungkin ya. Habis itu, sebelum mengakhiri nyawa si Christina, si X ini memang sempat meruda paksa Christina. Habis itu, dia membunuh Christina dengan menusukkan pisau kabar. Pisau kabar itu kayak gini, sebanyak 5 kali hingga tewas. Nah, walaupun itu sudah terlihat gila banget ya di mata kita sebagai manusia biasa, tapi apa yang dilakukan si X ini akan lebih gila lagi. Kenapa? Saat selesai membunuh atau mengakhiri nyawa si Christina, dia kembali ke atas dan meruda paksa mayat dari Sonia Larson ini. Kejadian kedua ini terjadi sehari setelah kejadian pertama, yaitu 25 Agustus 1990. Sama, X ini membobol salah satu apartemen milik Krista Hoyt, saat itu berusia 18 tahun, seorang mahasiswi kimia di Santa Fe College. Tapi ada juga artikel yang mengatakan bahwa si Krista Hoyt ini adalah calon polisi yang bekerja part-time di kantor sheriff Alachua County sambil bersekolah. Jadi aku nggak tahu pastinya si Krista ini kerjanya apa. But anyway, sama dengan sebelumnya, X ini membobol apartemen dengan mencongkel pintu kaca geser dengan obeng. Tapi saat itu dia tidak menemukan si Krista Hoyt ini. Jadi Krista Hoyt lagi nggak di rumah. Nah, bukannya udah nggak ketemu dengan calon korbannya itu dia pergi, enggak, tapi dia menunggu Krista Hoyt itu sampai pulang ke rumah. Akhirnya pada jam 11 pagi itu Krista pulang ke rumah dan tentunya terkejut dong menemukan seseorang yang asing yang ada tiba-tiba kok udah ada nongol di apartemennya. Cuman karena si X ini sigap, dia langsung ini menyerang Krista dan sama sih membekap mulut Krista dengan lakban, mengikat kedua pergelangan tangannya di belakang, di punggung juga dengan lakban. Setelah itu
dia kembali meruda paksa Krista dan akhirnya juga membunuh Krista dengan menikamnya dengan pisau. Cuman di sini yang lebih sadisnya lagi tertulis di artikel bahwa nggak hanya menikam, tapi X juga mengiris tubuh Krista Hoyt. I don't know what he's thinking at that time. I don't wanna know. Cuman ya sadis aja gitu, lebih sadis daripada sebelumnya. Dan setelah itu dia langsung pergi aja, dia pergi kembali ke perkemahan. Jadi dia tuh kayak tinggal di perkemahan, nanti aku akan jelaskan lebih lanjut. Tapi saat dia kembali ke perkemahan, si X ini nggak nemuin dompetnya. Nah, karena takut kalau dompetnya itu jatuh di tempat kejadian, dia langsung balik ke apartemen Krista Hoyt. Tapi di sini, again, the thought, cara pikir psycho yang kita nggak paham, itu bukannya dia mencari dompetnya tadi, tapi dia malah melihat mayat Krista, dan dia memutuskan untuk memenggal kepala Krista dan menaruhnya di rak. Habis itu ya udah dia pergi lagi. Entah dompetnya itu di mana, dia asal pergi lagi gitu. Pembunuhan ketiga terjadi di 27 Agustus 1990. Saat itu Mr. X atau si X ini membobol apartemen milik Tracy Pauls yang saat itu berusia 23 tahun yang tinggal bersama teman sekamarnya yaitu Manuel Taboada, ini cowok ya, yang juga berusia 23 tahun. Caranya sama, dia mencongkel pintu kaca geser dengan obeng. Nah, saat dia berhasil masuk, dia ketemunya dengan Manuel dulu nih, karena kan cowok sama cowok ya, jadi mereka sempat berkelahi dengan sengit, tapi sayangnya Manuel Taboada ini kalah dan akhirnya diakhiri hidupnya oleh si X. Nah, karena mungkin mendengar ada ribut-ribut nih di bawah atau di ruang tamu gitu ya, si Tracy ini saat dia ngelihat ada orang asing di dalam apartemennya, dia tuh langsung lari, sebenarnya sudah lari masuk ke kamar. Cuman sayangnya karena si X ini strong, dia berhasil mendobrak pintu kamar tidur dari si Tracy dan berhasil menyerang Tracy. Again, motifnya sama ya, dia membekap mulut Tracy dan mengikat kedua pergelangan tangannya di belakang supaya Tracy nggak bisa teriak maupun bergerak-gerak. Dan setelah itu ritmenya dia meruda paksa si Tracy dan akhirnya membunuh si Tracy itu. Oh ya, ini ada satu detail yang aku lupa mention. Jadi setelah si X itu membunuh para korbannya, dia biasa memposisikan para korbannya tuh dengan posisi yang tidak wajar gitu loh. Jadi nggak habis dibunuh terus yaudah dibiarin aja, tapi kayak di pose kayak untuk mau difoto, cuman posisinya tuh yang nggak wajar. Itu satu detail yang tadi aku belum sempat bilang di kasus pertama dan kedua. Jadi ketiganya ini sama, cuman bedanya saat dia membunuh Manuel Taboada, dia udah geletakin gitu aja tanpa memposisikan Manuel dalam posisi yang gak jelas itu tadi. Cuman untuk keempat korban yang lainnya, dia memposisikan korbannya dengan posisi yang gak jelas gitu. Karena besarnya kasus pembunuhan dari Gainesville ini pastinya memicu perhatian dari media sosial. Oleh karena itu, polisi dari Gainesville, daerahnya itu sendiri, dan juga kantor Sheriff Alachua County memanggil bantuan dari berbagai negara bagian di Amerika ya. Dan salah satunya ada penyelidik yang bernama Don Maines atau Maines, kita panggil aja Don, yaitu dia adalah seorang penyelidik kasus di Departemen Penegakan Hukum Florida. Jadi kita kenalkan satu nama yaitu Don. Nah, menurut Don, selain kesamaan dari cara korban dibunuh, ada satu kesamaan juga yaitu cara pelaku memasuki rumah korban, yaitu melewati pintu belakang yang ke semua dari rumah korban itu, pintu belakangnya itu selalu ada di area hutan. Jadi memungkinkan untuk pelaku itu melancarkan aksinya tanpa ketahuan karena pastinya udah dilakukannya malam hari atau dini hari, dan dilakukannya juga nggak lewat pintu depan melainkan pintu belakang.
Nah, ada juga satu hal yang disadari oleh polisi saat pembunuhan Krista Hoyt, itu polisi menerima laporan tentang perampokan bank yang berjarak setengah mil dari rumah Krista Hoyt. Selama perampokan ini tellernya pinter ya. Untuk jaga-jaga, si teller ini menyelipkan sebungkus pewarna merah ke dalam tas yang berisi uang gitu. Kemudian pada malam itu juga polisi menemukan adanya pria misterius yang masuk ke area hutan. Polisi langsung aja nih ngejar, tapi sayang pria misterius itu berhasil kabur. Cuman sisi positifnya karena polisi ini sudah mengejar pria itu terus, polisi berhasil menemukan tenda tempat pria itu tinggal. Dan tentunya polisi langsung menggeledah nih, ada beberapa hal yang ditemukan di tenda tersebut. Kita lihat salah satunya ada obeng, tas berisi uang yang ada pewarna merahnya. Jadi saat teller itu memasukkan pewarna merah itu ada tasnya ketemu, pemutar kaset mungkin saat itu bisa dibilang kayak Walkman gitu, dan pemutar kaset itu berisi kaset. Walaupun polisi sebenarnya sudah menemukan beberapa bukti, tapi polisi belum mampu menghubungkan kasus perampokan dengan kasus pembunuhan berantai yang terjadi di Gainesville itu. Dan sayang banget ini, seperti yang aku bilang tadi, polisi juga menemukan kaset ya. Kaset yang ditemukan itu saat itu tuh nggak diputer atau nggak disetel, nggak disetel bahasanya, nggak diselidiki lebih lanjut oleh para polisi, entah kenapa. Jadi ya mungkin ada sedikit miss di sana. Kenapa kaset ini penting? Nanti kalian bakalan tahu kenapa kaset ini bisa menjadi salah satu hal yang membantu mengungkapkan pembunuhan berantai di Gainesville ini. Setelah melakukan penyelidikan yang mendalam, polisi menemukan satu tersangka yang bernama Ed Humphrey. Namun, sayangnya di sini, walaupun saat itu penyelidikan menggunakan DNA itu belum secanggih sekarang, cuman ada satu hal nih. Satu halnya itu apa? Yaitu saat dilakukan penyelidikan di TKP ditemukan bahwa golongan darah dari si X adalah B, tapi golongan darah Ed Humphrey itu bukan B melainkan A. Nah, walaupun sudah menemukan ketidakcocokan, polisi ini nggak mau ambil resiko, jadi Ed Humphrey tetap aja ditahan gitu loh. Walaupun penyelidikannya masih berlangsung untuk menemukan pelaku yang lain gitu. Selama Ed Humphrey ini masih di tahanan, polisi juga saat itu penyidik, Don, menemukan kasus lama di Shreveport, Louisiana yang sangat mirip dengan pembunuhan di Gainesville. Jadi pada 4 November 1989, ini William Grissom, 55 tahun, dan putrinya yang bernama Julie Grissom 24 tahun dan cucunya Sean Grissom yang saat itu berusia 8 tahun dibunuh di rumahnya di kota Louisiana. Nah, si Don ini atau penyelidik kasus yang tadi dari Florida yang kita mention, Donnelly, dia berkata bahwa tubuh Julie Grissom ini diposisikan dalam posisi yang bisa dibilang mirip dengan beberapa wanita korban pembunuhan di Gainesville. Ada juga sisa selotip di tubuhnya, kayaknya ya pokoknya mirip dengan pembunuhan di Gainesville itu. Karena menemukan adanya kecocokan gaya pembunuhan dari Gainesville dan juga Shreveport, maka Don Mains, salah satu penyidik yang ada, itu melakukan tes golongan darah dan ditemukan bahwa pembunuh atau pelaku di Shreveport itu memiliki golongan darah yang sama dengan pelaku di Gainesville, yaitu bergolongan darah B. Seperti yang aku bilang sebelumnya, kasus di Gainesville ini kan kasus yang sangat besar ya. Jadi kayak menyita perhatian di seluruh masyarakat. Dan suatu hari tiba-tiba nih ada seorang wanita yang datang ke Crime Stopper bernama Cindy Jurakis itu melaporkan seseorang yang bernama Danny Rawling. Ingat nama ini? Danny Rawling. Mungkin kalian bertanya-tanya ya, kenapa sih Cindy Jurakis ini atau si Cindy ini melaporkan Danny Rawling? Apa yang membuat Cindy itu curiga pada Danny? Gini ceritanya. Jadi Cindy ini sudah pernah bertemu dengan Danny Rawling selama beberapa kali. Dan saat itu si Cindy ini bersama suaminya yaitu Stephen Dobbin. Itu lagi ngobrol-ngobrol aja. Ngobrol santai lah sama Danny karena memang sudah beberapa kali bertemu. Dan ada satu hal yang membuat mungkin bulu kuduk si Cindy dan Stephen itu merinding karena saat itu Danny
curhat kalau dia itu lagi ada masalah. Saat ditanya emang ada masalah apa, Denny bilang bahwa dia itu memiliki kesukaan atau suka menusuk orang dengan pisau. Gitu. Sampai di sini kita pasti semua sudah bisa nebak bahwa ya pelakunya adalah Denny Rawling. Sekarang kita masuk nih. Sedikit kita akan bahas tentang siapa sih Denny Rawling itu sebenarnya. Nah, Denny Rawling nama aslinya adalah Daniel Harold Rawling, jadi biasa dipanggil Denny, merupakan salah satu dari 2 putra yang lahir dari pasangan James Harold Rawling dan Claudia Beatrice. James ini atau ayah dari si Denny merupakan veteran Perang Korea di Angkatan Laut Amerika Serikat dan seorang perwira polisi di Shreveport. Ingat pembunuhan yang sebelumnya di Shreveport. Si James ini sering menyiksa istri dan anak-anaknya. Kayak udah jadi kebiasaan lah di setiap harinya untuk melakukan KDRT baik ke istrinya maupun ke anak-anaknya. Kasus KDRT ini benar-benar kayak sudah menyiksa banget karena ada satu kejadian di mana Claudia, istrinya si James itu tadi, dia melapor polisi. Dia mengatakan bahwa James memaksa Claudia untuk menyilet pergelangan tangannya dengan pisau gitu. Dan walaupun nih si Claudia sudah berusaha untuk lepas dari James, tapi akhir-akhirnya dia juga bakalan balik lagi. Entah, we don't know, tapi kayak nggak bisa lepas dari si James. Ada juga suatu hari James ini memanggil polisi untuk supaya polisi ini ngambil si Denny. Alasannya apa? Karena si James itu malu punya anak Denny. Ya pokoknya masa kecil yang beneran kelam lah buat si Denny ini. Kemudian saat Denny beranjak remaja dan juga dewasa, Denny sempat ditangkap beberapa kali karena perampokan di Georgia dan Alabama, dan juga tertangkap basah pernah mengintip seorang wanita yang sedang berganti baju. Mungkin ini ingin meneruskan jejak sang ayah ataupun dipaksa sang ayah, kita nggak tahu ya. Tapi Denny juga sempat masuk ke kemiliteran Amerika Serikat, yaitu menjadi angkatan udara sebelum dia memulai karir kriminalnya. Jadi di angkatan udara nggak lama mungkin ya, habis itu dia selalu berbuat onar. Salah satunya atau beberapa, ia dihukum karena perampokan bersenjata di Georgia, Alabama, dan Mississippi, dan juga beberapa perampokan toko kelontong, dan dia itu menghabiskan tahun 80-annya tuh sebagian besar di dalam penjara. Oke, kita flashback sebentar ya. Jadi 3 bulan sebelum kasus pembunuhan di Gainesville, tepatnya di Mei 1990, si Denny ini sempat bertengkar dengan ayahnya atau James ya. Saat itu pertengkarannya hebat, bahkan si James ini sempat menodongkan pistol ke arah Denny. Nah ini mungkin karena sekarang kan si Denny sudah besar, saat itu Denny sudah besar, dia bisa membalas ayahnya. Jadi tidak hanya menodongkan balik pistol, tapi dia juga menembak si James itu atau menembak ayahnya sendiri. Untungnya pistol yang digunakan itu kalibernya kecil dan James berhasil selamat. Dan walaupun selamat, cuman ada pasti kayak luka permanen di wajah James gitu. Nah itu tadi kayak kejadian yang terjadi sebelum terjadinya pembunuhan di Gainesville. Karena polisi dipikirkan sudah menemukan cukup bukti lah untuk menyeret Denny Rawling ke pengadilan, mereka mengeluarkan surat perintah penangkapan. Tapi si Denny sudah keburu kabur saat itu. Tapi saat itu polisi juga sadar nih bahwa ada kemungkinan si Denny Rawling itu merupakan perampok dari kasus perampokan yang terjadi saat mayat Krista Hoyt itu ditemukan. Apalagi si Denny kan pernah ditahan atas tuduhan perampokan bersenjata, ya kan? Nah, oleh karena itu polisi kembali membongkar ini bukti-bukti yang ditemukan saat kasus perampokannya yang sebelumnya, yang ada bukti tas, ada bukti obeng, dan bukti kaset. Akhirnya ini kasetnya setelah sekian lama
polisi itu mendengarkan atau memutar ulang kaset yang ditemukan. Dan apa yang ada di kaset itu? Aku baca aja daripada salah. Jadi, rekaman dari kaset itu berisi seorang pria yang berbicara dan bernyanyi. Dalam salah satu lagu, pria itu bernyanyi, "Mystery Rider, what's your name? You're a killer, a drifter, gone insane." Artinya, penunggang misterius, siapa namamu? Kamu pembunuh, gelandangan, dan sudah gila. Kemudian nih, di satu titik, pria yang ada di rekaman itu menyebutkan namanya, yaitu Danny Harold Rolling. Boom. Kenapa nggak dari dulu kaset itu diputar? Kalau dari dulu kaset itu diputar, pasti polisi nggak usah capek-capek untuk menyelidiki. Ya menyelidiki tetap harus ya, untuk mencari bukti-bukti atau apapun. Udah langsung ada buktinya di depan mata. But again, nasi sudah menjadi bubur, ya sudahlah ya. Yang penting sekarang kita tahu, polisi tahu bahwa pembunuhnya adalah Danny Rolling. Ini untungnya lagi nih, polisi nggak perlu susah-susah mencari Danny Rolling karena sebenarnya dia itu telah ditahan 40 mil di selatan Gainesville, yaitu di penjara Marion County, tempat dia ditahan karena perampokan lainnya yang dia lakukan di supermarket, di sebuah supermarket 10 hari setelah jasad Tracy Pauls dan Manuel Taboada ditemukan. Setelah berhasil menemukan Danny, tentu saja mereka melakukan tes golongan darah dan golongan darah Danny sama dengan golongan darah pembunuh Gainesville, yaitu golongan darahnya B. November 1991, Danny Rolling didakwa dengan 5 tuduhan pembunuhan. Ia diadili hampir 4 tahun setelah pembunuhan tersebut. Ia mengklaim motif dia melakukan pembunuhan itu karena dia ingin menjadi bintang besar. Bintang besar seperti Ted Bundy. Kalau kalian tahu ya, Ted Bundy ini juga salah satu serial killers yang sangat terkenal di Amerika Serikat. Nah ini selanjutnya, jasa penuntut umum Rod Smith mengajukan tahap hukuman dari penuntutannya. Pada tanggal 20 April 1994, Danny Rolling ini dijatuhi hukuman mati. Sebenarnya selama dia di penjara, karena kan kalau dijatuhi hukuman mati nggak langsung ya ada tanggalnya. Jadi selama dia di penjara, Danny Rolling ini sempat juga melakukan beberapa interview di televisi dan mungkin dia sempat diinterview oleh psikiater atau apa. Jadi ada yang menyimpulkan, seorang ahli itu ada yang menyimpulkan bahwa Daniel Rolling itu didiagnosis mengidap beberapa personality disorder, diantaranya antisocial personality disorder, yang kedua borderline personality disorder. Kalau kalian mau tahu apa itu borderline personality disorder, aku udah pernah bahas di salah satu videoku, nanti aku akan kasih linknya di bawah. Cuman tonton ini dulu sampai selesai ya, tinggal dikit aja. Dan gangguan kepribadian yang lain adalah parafilia. Parafilia ini apa? Parafilia adalah kelainan seksual yang ditandai oleh dorongan seksual yang terus-menerus pada hal yang tidak normal. Contohnya ini bisa exhibitionism, bisa fetishism. Yang namanya orang fetis kan kadang fetisnya aneh-aneh ya. Ya jadi contohnya itu kayak gitu. Nah guys, jadi itu tadi kisah dari original story-nya dari film Scream. Gimana menurut kalian? Apakah kalian suka format videoku seperti ini, membahas kasus-kasus ataupun membahas fenomena-fenomena yang ada? Kalau misalnya kalian suka, bisa tolong leave a comment down below ya. Suggestion video yang berikutnya atau mungkin ya kritik saran atas video yang ini. So, thank you very much for watching guys and see you in my next video. Bye. Love you all.